Saudara-saudari sekalian, saya percaya semuanya dalam kondisi yang ceria karena kita memasuki bulan yang ceria yaitu bulan September. Yang kata orang Indonesia itu September ceria ya. Coba lihat wajah kanan kirinya, adakah wajah-wajah yang ceria ya. Katakan, yuk. Woi, ini bulan September ceria, harusnya lu ceria ya. Apalagi ada Tuhan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan. Kita datang dengan kehausan akan hadirat Tuhan yang akan memenuhi kita terus menerus. Dan kita sudah mempersiapkan hati kita untuk kita datang menghadap Raja di atas segala Raja, pemilik kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada semangat pagi hari ini? Amin. Haleluya, ya ceria dong. Mari kita mau datang sama kekuatan dalam hidup kita yaitu Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi Allah juga yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Allah yang memelihara hidup kami. Hari ini kami datang pagi hari ini Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami mempersiapkan hati kami, kehidupan kami. Untuk kami dibawa masuk di dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau secara korporat di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang, kami sungguh-sungguh mempersiapkan persembahan yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk di hadirat-Mu, kami mau dibentuk lewat firman-Mu. Ini kami Tuhan, umat-Mu datang di hadapan dengan pujian penyembahan. Haleluya, amin. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita datang kepada kekuatan dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan pikiran kehendakku keserahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untukmu. Mari sama-sama katakan mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan, biar hidup kami dibentuk dalam tangan-Mu Tuhan, biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Tinggikan nama Tuhan, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari katakan Yesus baik, Tuhan baik. Mari katakan kasih setia-Mu tak berkesudahan Tuhan, kasih setia-Mu kekal selamanya. Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Tiada nama lain yang layak disembah, hanya nama Yesus. Mari tinggikan nama Tuhan, mari tinggikan nama Yesus. Haleluya, angkat suaramu. Nama di atas segala nama, Yesus. Yang percaya bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang dahsyat. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang perkasa, satu nama yang ajaib, nama yang memberikan keselamatan, nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya siap bersorak-sorai katakan amin. Haleluya, Haleluya. Siap memuji Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala.
duduk katakan kanan kirinya. Yesus menang, kamu menang, saya juga menang. Karena kita umat pemenang. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan saksikan breaking news. Mari tim. Shalom, saya Marco. Saya terlahir dari keluarga yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Hingga tahun 2002 saya diajak oleh seorang teman untuk ke gereja. Pada awalnya saya pikir mengikuti apa yang dia minta aja, karena teman diajak ke gereja, saya mengikuti. Tiap minggu saya datang, ibadah. 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, saya merasa semua berjalan dengan baik dan tidak ada perubahan dalam hidup saya. Biasa-biasa saja. Hingga tahun 2004, saya diajak untuk mengikuti camp di gereja lokal ini. Ya, saya pikir, apa itu camp? Ya, saya pikir ikut aja. Di camp itulah saya merasa benar-benar dipulihkan. Di camp itulah juga saya merasa benar-benar apa yang selama ini saya pikir baik ternyata tidak. Ada sakit hati saya sama orang tua, dengan keluarga saya. Saya benar-benar merasa dipulihkan di camp ini. Setelah saya pulang dari camp, saya melakukan pemberesan dengan orang tua saya, dengan keluarga saya. Saya merasa bersemangat, sangat bersemangat untuk melayani Tuhan. Saya mulai mengambil pelayanan di sekolah minggu. Setelah saya melakukan pelayanan pun saya tetap mengikuti camp. Sampai 2-3 kali setiap gereja lokal mengadakan camp. Sebagai peserta, baik terusnya sebagai pembina. Hingga tahun 2010, saya mulai merasa sangat benar-benar baik. Saya tidak perlu mengikuti camp lagi. Saya udah mulai mencari alasan. Setiap ada camp, saya tidak pernah mau ikut. Karena saya merasa saya sudah cukup beberapa kali ikut dan sudah cukup pulih semuanya. Pelayanan pun saya sudah mulai jarang datang. Saya sudah tidak mengikuti untuk tiap minggu untuk pelayanan di sekolah minggu. Saya hanya ke gereja sebagai suatu kewajiban. Ibadah di hari Minggu, setelah itu pulang. Singkat cerita, di tahun 2015 saya diajak oleh salah satu orang gereja untuk mengikuti camp kembali. Tapi di sini saya dipercaya sebagai pembina, bukan sebagai peserta. Dalam hati saya sudah cukup lama tidak ikut camp. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya menjawab langsung siap untuk waktu saat itu ditanya untuk sebagai pembina. Setelah saya ikut sebagai pembina di camp ini, saya merasa semangat saya yang dahulu pernah ada di tahun 2004 kembali lagi. Saya merasa benar-benar
oh ini yang saya cari, yang selama ini hilang dalam hidup saya dan hati saya. Saya berasa benar-benar diberkati dengan camp kali ini. Saya telah memilih. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami ucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di GP Citra Garden 2. Jika belum punya gereja tetap, gereja lokal tetap, kami undang untuk bertumbuh bersama kami, beribadah bersama kami di tempat ini. Kami ada ibadah umum 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi seperti ini. Dan di waktu yang sama, jam 10 pagi kita ada ibadah sekolah minggu. Dan sore harinya jam 3:30 kita ada ibadah untuk anak-anak remaja dan anak-anak muda juga. Buat yang merasa jiwa muda bisa hadir ya bersama-sama juga anak-anak remaja untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kategori usia kita. Dan untuk kaum wanita juga ya di tanggal yang cantik, wanita-wanita yang cantik di tempat ini juga akan mengadakan ibadah. Ya, tanggal 9 bulan 9 hari Sabtu ya, jam 15.00 atau jam 3 sore. Temanya adalah hidup dan mati berkualitas ya. Jadi hidup dan mati berkualitas. Penasaran dengan temanya? Mari wanita-wanita cantik ya bisa hadir di ibadah tanggal yang cantik bersama-sama dengan ibu-ibu yang cantik di tempat ini ya. Jadi para suami-suami silakan boleh diantar atau dipesan online ya. Ojek online, jangan ojek car ya, mobil online gitu ya. Untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Dan jangan lupa bahwa kita ada encounter camp yang akan diadakan di bulan November tanggal 4 dan tanggal 5. Jadi saya percaya kalau kita diajak untuk makan makanan yang enak yang kita pernah makan, kita ajak seseorang, itu pasti cepat ya, apalagi dibayarin ya. Makanya ayo jemaat di tempat ini buat yang belum pernah ikut e-camp boleh diajak. Kalau perlu ya udah nanti sekalian saya bayarin bro ya. Nanti kalau dia dipulihkan berikutnya dia juga akan bayarin teman yang mau diajak. Begitu ya, seperti itu ya. Kita menabur di tempat yang benar gitu. Nah, saya percaya e-camp gak cukup sekali, tapi kita perlu dipulihkan terus menerus. Jadi buat yang sudah pernah ikut juga, kita juga bisa ikut kembali supaya kita di-refresh kembali ya. Jadi pastikan kita ikut di tanggal 4 dan 5 November, tempatnya nyaman, tempatnya bersih juga di Sentul dan bebas macet. Gak seperti di puncak ya. Oke, dan tadi kita masuk kita terima amplop persembahan. Kita boleh masukkan ya sebagai kolektor persembahan kita. Dan sebelum kita berikan persembahan kita, mengembalikan persembahan kita, kita mau datang di dalam doa kepada Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kami kelola Tuhan. Kami percaya saat kami dipandang Tuhan kami mampu, dipercaya hal-hal kecil Tuhan akan mampukan kami untuk mengelola hal-hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Termasuk di dalam keuangan. Kami kembalikan kepercayaan Tuhan ini berupa persepuluhan, persembahan kolektor, bahkan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah semuanya ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Siap memberikan persembahan kami, mengembalikan kepercayaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, persembahan bisa dimasukkan ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mama
akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang manis dan sedap didengar, hal-hal yang disebut kebajikan. Mari kita pikirkan semuanya itu. Semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Biarlah kami Tuhan mewujudkan pikiran Kristus dengan memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, hal-hal yang manis didengar, hal-hal yang Tuhan suci, adil, semuanya Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa kami memiliki pikiran Kristus sehingga orang lain juga boleh merasakan
bahwa di dalam kehidupan kami benar-benar mau wujudkan pikiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau diperlengkapi lewat firman-Mu yang akan berbicara kepada kami bagaimana kami mampu untuk mengelola hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami adalah pikiran Kristus yang real, nyata. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah Tuhan dunia di mana kami bekerja, sehingga orang lain melihat kami menampakkan Kristus dimanapun kami berada. Kami buka hati kami untuk kami terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saudara memiliki pikiran Kristus. Itu berarti kita sudah memiliki pikiran Kristus ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah paket. Ketika kita menerima Kristus berarti memiliki hatinya, memiliki kasihnya, memiliki kuasanya, memiliki buah roh. Karena Kristus memiliki segala-galanya. Dan kebenaran firman hari ini bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya kasih judul saudara, bagaimana kita mengelola hati dan pikiran kita sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ini saya tekankan, saya kasih warna berbeda. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, saya tadi katakan orang yang percaya kepada Kristus, dia memiliki yang namanya pikiran Kristus seharusnya. Di dalam ayat ini, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16, ayat sebelumnya boleh dibaca, sudah juga boleh dibaca. Saya ambil satu kesimpulan bahwa dari ayat tadi, yang pertama disebut manusia duniawi tidak memiliki pikiran Kristus, artinya orang yang benar-benar gak percaya Yesus. Bukan orang Kristen, tapi orang gak percaya Yesus. Ada orang Kristen keluar masuk gereja, tetapi belum tentu dia terima Yesus dalam hidupnya. Jadi dia gak memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, orang yang percaya Yesus, dia memiliki pikiran Kristus, tetapi dia gak sadar bahwa hidupnya memiliki pikiran Kristus. Itu yang disebut dengan di dalam pasal yang ketiga nanti dijelaskan. Pasal 2 bagian terakhir itu menjelaskan tentang manusia yang benar-benar gak percaya Tuhan, menolak kasih karunia Allah, menolak Yesus. Tapi di dalam pasal 3 ada 2 hal di situ. Yang kedua saya sebutkan tadi, yang pertama adalah manusia yang benar-benar gak percaya Tuhan, itu gak ada pikiran Kristus, pikirannya duniawi. Tapi yang kedua, dia percaya Yesus, tapi pikirannya masih duniawi. Itu yang disebut dengan Kristen anak-anak. Itu Kristen anak-anak. Kelakuannya mirip dengan manusia duniawi. Tapi yang kedua ini dia udah percaya Yesus. Yang ketiga yang disebut dengan manusia rohani, manusia dewasa yang terus-menerus mempraktekkan pikiran Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadi ada 3 hal. Dan saudara, saya tidak tahu di antara saudara, apakah saudara masuk golongan 1, golongan 2, atau golongan 3. Ya kan? Golongan 1 bisa juga keluar masuk gereja. Bisa juga dia sebagai pengarang lagu. Karena ada juga pengarang lagu mengatakan, saya gak percaya Yesus. Bisa jadi. Itu dia gak memiliki pikiran Kristus. Bisa juga saudara tiap minggu datang ke gereja. Tapi belum tentu dia memiliki pikiran Kristus. Karena dia gak terima Yesus dalam hidupnya. Ya. Beberapa waktu lalu, saudara, saya tanya kepada seseorang.
Kapan kamu pertama kali mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku lewat mulutmu dan percaya dalam hatimu dan kamu benar-benar percaya Yesus? Oh Pak, saya kalau doa tentang Tuhan Yesus, saya percaya pada Tuhan. Enggak, yang saya tanyakan kapan confess? Dan saudara, ketika saudara confess, saudara menjalani itu. Jangan-jangan di antara kita juga belum pernah confess, ada yang belum pernah confess. Ya, kalau belum confess, ya, hubungi nomor yang ada di sini. Maksudnya ikut IKM gitu loh saudara. Di sana nanti saudara akan ditantang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Nah saya tidak bicara yang sana nanti urusannya lain lagi. Tapi yang saya membicarakan bagaimana saudara kita itu bisa memiliki pikiran dan hati Kristus dalam hal kita bisa mengelola, mempraktekkan setiap hari tentang pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa saudara? Ya di dalam firman Tuhan banyak sekali hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat saudara. Ada buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu adalah pikiran Kristus. Kemurahan, kebaikan, melayani bukan untuk dilayani. Ada banyak sekali tentang pikiran Kristus. Tapi saya mau jelaskan secara konsep. Sama-sama bilang secara konsep. Biasanya kalau saya sampaikan secara konsep, itu akan terjadi mimpi-mimpi dan penglihatan. Bilang sebelahnya, konsep ini jangan terlewatkan, bilang begitu. Bilang sebelahnya, jangan terlewatkan. Karena kalau lewat, saudara nanti akan kehilangan konsep ini. Karena ini basic. Tadi saudara saya sampaikan di pagi hari, saya ngomong begitu kenceng, begitu keras. Saya pangkas betul-betul yang tidak sesuai dengan iman orang percaya. Karena ketika kita ngerti tentang konsep ini, dimulai dari konsep ini, kita berjalan ke sana, kita akan mengikuti dengan baik. Sehingga kita jadi orang Kristen, bukan up and down, naik turun, lemah ya, kemudian ini lagi. Tapi kalau kita terus terkonek ya, dan kita akan ngerti itu, kita walaupun boleh ada kadangkala kita ada sedikit turun begini, tapi terus naik terus. Tujuannya turun untuk naik. Bukan untuk turun, tambah turun. Enggak begitu saudara. Kita bisa saja ya up and down dalam pengertian bukan kekristenannya panas dingin ya, kayak dikatakan bahwa camp itu bukan untuk mengecas saudara. Ngecas itu saya punya laptop itu kalau habis baterai harus dicas. Kalau dicas terus jebol. Dan itu diganti itu baterainya. Tapi kalau saudara dan saya nggak perlu cas recas. Itu kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Nah kalau saudara tahu konsep ini saudara akan konsisten. Tahu nggak konsisten? Bilang tahu nggak, tanya sebelahnya. Ajek. Tahu ajek? Nggak ada berhentinya terus menerus. Saya kelamaan di sini nanti habis. Tadi pagi saya 1 jam khotbah, hari ini 2 jam saudara. Haleluya. Nah saudara itu konsepnya seperti itu. Nah sekarang bagaimana saudara atau apa yang dimaksudkan dengan pikiran dan hati? Nah kita mau lihat di sini pikiran dan hati. Kita mau lihat dulu. Karena kita perlu belajar dulu tentang pikiran dan hati. Ini kan pikiran dan hati. Apa itu pikiran dan hati? Hati dan pikiran. Firman Tuhan bilang gini, orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari dalam hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari dalam perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari dalam hati. Saudara, mau digembleng kamu harus punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus, katakan hal yang baik. Katakan hal yang baik. Ayo sama-sama bilang, aku bisa, aku bisa. Nonsen. Kalau nggak dimulai dari sini. Saya berdiri ini bukan seorang motivator. Tapi saya mau nyampaikan kebenaran buat kita. Dimulai dari dalam hati. Jadi ini, semua timbul dari hati. Terus lanjut. Nah itu hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati. Hati mana hati? Hati saudara di mana? Coba sama-sama. Hati di mana? Hati di sini ya. Kalau sakit hati gimana? Sakit hati gitu ya di sini ya. Pernah bilang, aku sakit hati. Gitu. Gak pernah kan? Tapi baca ini ayat saudara. Karena dari hati timbul pikiran jahat. Pikiran ada di mana? Pikiran ada di mana? Jadi kalau yang namanya sakit hati, menurut dua ayat ini gimana? Gua lagi sakit hati. Begitu? Karena pegang pikiran sama hati, betul? Jadi hati di mana? Pikiran di mana? Terus lanjut. Ternyata hati itu sama dengan pikiran. Oh, coba dilihat. Terus. Nah, pikiran menyimpan hal-hal yang ada di sini nih. Ini saudara punya yang namanya otak kecil nih segede bola pingpong. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma ini, saudara, orang mau lakukan yang baik tetapi tidak mampu melakukan yang baik. Saya mau ke hati dan pikiran dulu. Jadi mana hatimu? Mana hatimu? Mana pikiranmu? Dari dalam hati timbul pikiran yang jahat, jadi bagaimana? Betul? Jadi sebenarnya hati atau pikiran itu satu. Cuman memang saudara secara anatomi dibedakan. Hati itu sebenarnya ini bukan hati, ini lever. Ini bukan hati, ini jantung. Hati itu kan jantung ya sebenarnya ya. Coba orang periksa itu. Mau periksa apa? Periksa jantung, kardio. Dari bahasa Yunani kardia. Apa itu? Pokoknya kardia lah gitu ya. Itu jantung. Sedangkan hati berbeda lagi. Kenapa sakit hati di sini? Itu sakit jantung. Nah, jadi hati pikiran itu ada di dalam hidup manusia yang namanya dalam bahasa Indonesia harus diuraikan panjang, dalam bahasa Inggris itu inner. Sama-sama bilang inner. Apa? Bukan. Saudara kok ngomong iler? Inner, apa? Inner, bukan iler. Jadi inner itu bagian manusia terdalam. Itulah yang disebut dengan pikiran dan hati. Ada di sini. Nah, saudara, tadi saya katakan orang yang sudah, saya nggak ngomong orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang sudah percaya Tuhan tidak menyadari bahwa di dalam innernya ada pikiran Kristus, ada hati Kristus. Tapi kenapa ayat ini berkata demikian? Ini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa Paulus mengungkapkan ini ketika belum percaya kepada Kristus, ingin melakukan yang baik, tidak sanggup. Hati nuraninya ngomong, ayo lakukan yang baik. Tetapi namanya pendosa akan diseret untuk terus berbuat dosa sehingga tidak mampu untuk melakukan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa sebenarnya di bawah ini namanya pikiran bawah sadar. Menurut, coba dikeluarkan. Menurut, belum, mana tadi? Satunya lagi. Ada gambar. Nah, menurut Endel Tulfing, itu semua disimpan tadi di bawah pikiran sadar. Ini Endel Tulfing. Ini D-nya harus gede, B-nya harus gede ya. Kita hormati dia, punya gelar. Nah, saudara, sampai hilang saya mau ngomong apa tadi. Mau ngomong apa tadi ya? Lupa aku jadinya. Aduh, keganggu. Iya.
Tadi di ayat tadi itu saudara, karena semua yang didapat itu saudara, itu karena semua tersimpan di bawah pikiran sadar. Dan kita percaya Yesus pun itu kadang-kadang belum dieksplor keluar. Saya teringat ketika di Pria Betel, saya buat namanya contoh untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam gelas. Dan itu dicontoh waktu itu di IKEM oleh Bro Dani Cuti. Dan kemarin saya mau sampaikan lagi karena dicontoh juga sama si itu Bobby One Way. Jadi saya nggak pakai lah gitu ya. Tapi intinya saudara, semua itu tersimpan di bawah sadar ketika ada masukan lewat panca indera. Itu masuk ke sini dari usia 0 sampai 12 tahun khususnya gitu. Semua tersimpan. Ketika percaya Yesus, ini nggak gampang ini dikeluarin. Nggak gampang dikeluarin. Ya, ini nggak mudah dikeluarin. Ini endapan-endapan yang dalam bahasa ilmu biologi ada sedimen-sedimen yang sudah mulai mengeras. Dari lumpur, dari air menjadi lumpur, dan lumpur lembut mulai dari lama-lama menjadi batu yang namanya sedimen. Yang itu ada di dalam hidup kita yang kadang-kadang ketika ada pemicu muncul, jebret. Jadi seharusnya pikiran Kristus yang muncul, tetapi yang muncul bukan pikiran Kristus, bukan firman Allah yang muncul, tapi yang muncul adalah yang lain. Ini menurut Endel Tulfing PhD. Jadi semua tadi itu ternyata tersimpan di sini. Saudara, ada kabar baik buat kita. Mari kita lihat bagaimana caranya yang penting. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Terus bagaimana caranya? Saya mengulang ayat ini. Supaya kita memiliki pikiran Kristus, supaya kita itu dapat mewujudkan pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Buka lagi. Nih, tadi saya bilang disimpan di sini nih. Disimpan di sini nih semuanya. Dan ketika kita percaya Yesus, saudara, ini ada sesi khusus. Nanti ini di sesi pemulihan ini ada. Tapi saudara, menurut 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 itu, kita masih manusia duniawi. Jadi perkara-perkara duniawi yang masuk di sini saudara. Sehingga tersimpan di sini perkara-perkara dunia masuk sini. Seharusnya perkara-perkara rohani yang harus kita terima. Untuk apa? Mewujudkan pikiran Kristus keluar dalam hidup kita. Jadi yang ada adalah ini banyakan. Saya kasih contoh. Saudara udah jadi Kristen berapa lama? Udah lama kan? Ya. Bangun pagi apa yang saudara pikir? Bangun pagi apa yang saudara pikir? Masak ibu-ibu, ke pasar. Terus apa lagi? Lain-lainnya. Bapak-bapak, kemarin dapat telepon dari mitra bisnis bahwa pagi ini harus berangkat, makanya pagi-pagi yang dipikirin adalah pergi bisnis. Betul? Betul ya? Nah, akhirnya apa? Mikirin ini enggak? Gak sempat. Coba di sosial media. Saudara lihat apa yang saudara pikirkan di sosial media. Lihat di sosial media. Lebih suka di sosial media lihat firman Allah atau lihat baca gosip dan eswe? Jujur. Ya kan? Sehingga pikiran kita ini dipenuhi nih. Bukan dipenuhi. Nah, yang contoh sederhana aja. Ibu-ibu kalau tiap hari di dapur bikin sambal terasi. Ibu-ibu kalau ditanya, itu terasi merek apa? Itu belinya di mana? Oh, di pasar. Ini terasi terkenal loh. Dari Sidoarjo. Itu langsung tahu, saudara. Tapi kalau ditanya yang bagian ini. Pagi tadi
dapat berkat apa firman Allah? Iya lupa. Lupa aku lupa. Hah? Bagaimana saudara kita bisa mewujudkan pikiran Kristus? Kalau seperti ini. Ayo. Seharusnya kita lebih banyak di sini nih. Sehingga kita jadi orang Kristen saudara. Saya tadi salah satu dari kami gak sebut saya namanya. Saya dikasih masukan. Pak jangan bilang dong orang Kristen cengeng. Saya bilang ya buktinya orang Kristen cengeng. Saya bilang. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah diisi dengan perkara-perkara rohani yang secara konsisten terus menerus. Tapi lebih banyak diisi ini. Ya. Kehidupan kekristenan itu seharusnya saudara diisi dengan ini. Kalau diisi dengan ini itu dahsyat. Tadi kemarin saya pulang kita pulang jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9, jam 10 sampai rumah. Itu waktu hari Jumat pagi, hari Kamisnya diberitahu bahwa penerbangan itu pulangnya dimajukan. Dan yang keberangkatannya nggak dikirim ke saya. Ketika sampai di bandara, waktu check in, dia bilang, Pak pesawatnya sudah boarding dan mau take off. Bapak diberitahu nggak kalau penerbangannya dimajukan? Nggak ada. Saya tunjukin HP saya, ini nggak ada. Cuman kepulangannya aja. Oh gitu. Oh jadi gini aja Pak. Gak angus tiketnya, tapi Pak pergi ke sono. Saya bilang bisa dibantu nggak? Karena saya harus kasih sesi pagi-pagi. Nanti kalau agak siangan, kasihan nanti yang gantiin saya. Akhirnya dia nggak tahu telepon atau apa, nggak lama ngetik dikasih print. Pak ini bawa ke sana, Pak tinggal nanti check in. Dengan kata lain, saya nggak perlu marah. Bilang gak perlu marah. Kami berdua nikmati. Naik pesawat yang grade-nya seharusnya di sini. Yang itu dirubah itu. Akhirnya pindah bukan hanya di sini. Tapi di sini nih. Yang lebih baik. Kok saudara ngeliatin saya seperti saya orang bersalah ya. Dan saudara waktu ada di pesawat itu, saya bilang sama Ibu Agustina, kayaknya ini di belakangnya emergency. Betul ternyata, itu nomor di belakang emergency. Terus sama pramugaranya saya bilang, Pak boleh nggak aku pindah yang di emergency? Tunggu sebentar ya Pak ya. Dan akhirnya boleh pindah di emergency. Ternyata di ujung sana juga cuma satu, ini kami berdua. Dan itu tempatnya lebih lega sehingga saya bisa selonjor saudara. Saya sih praktek. Saya hari itu menang. Mau pulang kemarin. Tiketnya itu dibilang dimajuin. Makanya dari Kabupaten Siak ke Pekanbaru itu perjalanan 1,5 jam atau 1 jam 45 menit. Jadi buru-buru ya diajak yang nganterin makan dulu Pak enggak nanti terlambat. Sampai di bandara waktu kami check-in ditulis delay. Delay berapa lama? Ya paling sedikit 1,5 jam 90 menit. Ya udah kami nikmati aja. Coba kalau saya komplain. Ya biasanya dulu saya komplain itu bukan capek secara fisik tapi hati ini capek saudara. Beberapa waktu lalu diklat para pendeta, saya menyampaikan tentang etika pendeta. Saya sampaikan tentang etika pendeta itu salah satunya adalah tidak boleh komplain-komplain MDSK, menang dalam segala keadaan. Ujian datang kemarin buat saya. Ya memang begitulah saudara. Dan itu yang dimaksudkan bagaimana kita bisa mewujudkan pikiran Kristus kalau kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara duniawi.
Itu dia. Lanjut. Waktu saya terus berjalan. Ya. Nah, saudara, ini adalah seorang dokter ahli bedah, Bruce Morselli. Dia, saudara, tadi tentang perkara rohani, perkara jasmani, saudara, dia bilang bahwa otak kita itu 95% dijalankan berdasarkan bawah sadar. Dia juga bicara tentang bawah sadar. Tetapi dia juga berkata bahwa Bruce ini 70% ide-ide itu lebih banyak masuk di bawah pikiran sadar karena banyak bicara tentang perkara-perkara duniawi. Bayangin aja, 75%. Ini seorang yang ngerti tentang ilmu pikiran bawah sadar juga. Dia juga seorang ahli bedah. Jadi kalau saudara lebih banyak mikirinnya itu, ya mikirin, coba saudara mikirin ngitung duit. 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 100 juta tiap hari gitu. Ya, mikirin gitu terus. Bukan berarti duniawi, enggak duniawi. Saudara, setiap kita butuh duit. Saya semua bilang saya butuh duit. Enggak butuh duit, ya enggak apa-apa, saya butuh duit. Yang satu, saudara, mikirin itu juga, tapi paling tidak dia mikirin bagaimana ya saya bisa hidup ini bertumbuh secara rohani, sehingga ketika saya menghadapi tantangan hidup ini saya bisa menang, ya saya bisa mengalahkan setiap persoalan-persoalan hidup. Saya ketika mengalami masalah-masalah ini saya bisa bersandar kepada Tuhan. Saya bilang sama salah satu dari kami, dia bilang, Pak jangan ngomong cengeng. Kenyataannya kita itu pada cengeng, saudara. Kenapa? Karena hidupnya itu di bagian jasmani 100%, 75%. Hal-hal yang jasmani. Di gereja, kalau kita seperti itu, bukan berarti nggak boleh. Kalau seperti itu, apalagi datang ke gereja cuman seminggu sekali, nggak baca Alkitab, saudara ada komsel nggak terlibat di dalamnya, saudara tidak secara pribadi sama Tuhan, saudara, itu nanti jadi orang Kristen. Sorry ya, saya bilang cengeng. Dan kalau kita dengar seorang yang berkata, saudara mungkin, saudara doamu belum dijawab oleh Tuhan. Engkau sudah berlutut, engkau sudah berpuasa, engkau sudah nungging, tapi persoalanmu belum juga ada jalan keluar. Dan saudara rasanya capek hidup ini, saudara sudah putus asa. Dan saudara jangan takut, mungkin Tuhan belum jawab doamu, mungkin Tuhan ingin uji hidup saudara. Dan saudara tahu enggak bahwa ketika engkau menghadapi gitu, diajar saudara bersabar menunggu waktu Tuhan. Dan saudara tahu enggak ketika engkau dalam kondisi gitu, Tuhan juga tahu tentang saudara. Di antara saudara siapa yang mau saudara didoakan hari ini? Engkau yang merasa letih, lesu dan berbeban berat, angkat tanganmu, angkat tangan lagi. Kristen apa itu? Kekristenan kita bukan begitu lagi. Saudara ngeliatin saya seperti saya orang bersalah. Kita itu terlalu manja. Kalau engkau punya Yesus di dalam hidupmu, ada kuasa, ada iman Yesus, kita bisa melangkah. Dan bukan berarti kita nggak boleh berdoa begitu. Tapi kalau doanya terus begitu, cengeng. Dan kalau nggak ada seperti itu, kemarin hadirat Tuhan terasa banget. Sampai ada yang langsung dijegal, ini langsung jatuh, gelebak. Saya bukan nggak suka itu, saya suka. Siapa yang nggak suka? Saudara datang ke depan,
Saya lepas jas, saya lempar. Wuak, saudara langsung jatuh, bersin-bersin masuk kamar mandi. Ayo tumbuh dewasa. Ayo tumbuh dewasa. Ayo tumbuh dewasa. Isi hidup saudara dengan perkara-perkara rohani. Dan ketika kita isi dengan perkara rohani, kita akan bertumbuh. Bukan berarti kalau ada hamba Tuhan nanti seperti itu, saudara ngeliatin saya. Nanti kan ada tamu hamba Tuhan itu lagi nantang begitu. Saudara lagi, aku mau maju loh sebenarnya. Malu sama Pak Markus, jangan. Gak apa-apa lah, saudara maju-maju aja. No problem, karena memang kondisimu seperti itu. Enggak salah. Saya enggak akan menghakimi. Ini bukan penghakiman ini. Tapi ini sebuah pengajaran yang saudara perlu tangkap gitu loh. Nanti kalau ada hamba Tuhan begitu, terus saya bilang, Pak, turun Pak, nggak boleh begitu. Itu saya menghakimi. Saya akan dengerin dia. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat dia. Jadi saudara jangan menghakimi. Bilang jangan menghakimi. Ya, ini kebenaran yang harus kita alami dalam hidup ini. Nah, saudara makanya Bruce Morselli itu dalam penjelasannya, makanya itu sesuatu tadi itu yang perkara duniawi yang dibawa pikiran sadar itu harus dicabut. Caranya apa? Dengan cara menanam. Jadi untuk mencabut itu caranya dengan menanam. Makanya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah, berarti ditanam dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Harus ditanam terus. Mari sama bilang ditanam. Ditanam terus. Nah kadang-kadang ditanam itu jatuhnya kemana-mana. Perumpamaan dalam Matius pasal 13 tentang penabur. Saudara, benih jatuh di jalan, dirampas si jahat. Ibadah enggak, ini ibadah aja enggak konsen. Baca Alkitab juga, kadang bilang gini, aku baca Alkitab kok ngantuk ya. Boleh enggak Pak? Kalau aku enggak bisa tidur, aku baca Alkitab. Daripada beli obat itu keluar duit. Mendingan baca Alkitab. Janganlah. Baca Alkitab enggak ngerti. Karena saudara enggak bergaul dengan Alkitab. Saya 31 bersama dengan Ibu Agustina. Dia tahu juga kelebihan dan kekurangan saya, dan saya tahu juga kelebihan dan kekurangan. Kenapa? Terus menerus. Sama kalau saudara nggak pernah bergaul dengan firman, saudara nggak tahu isi firman. Dan saudara enggan untuk bertemu dengan firman. Saya dengan Bro David, saya mulai tahu seperti apa dia punya, kalau ngomong kemauan, punya ide, segala macam saya tahu. Kenapa? Karena hampir seminggu 2 kali ketemu. Betul kan? Tapi kalau saya nggak pernah ketemu, misalnya sama siapa saya nggak pernah ketemu, saya pasti akan asumsi. Itu kayaknya orangnya sombong. Tapi ketika kita dekat ternyata, orangnya nggak sombong loh. Orangnya baik. Kenapa? Karena sering ketemu. Sama dengan firman Tuhan. Kita sering terus menerus. Makanya firman Tuhan jatuh di pinggir jalan. Saudara datang ibadah, dengar firman, saudara, itu saudara mikirinnya kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ya, bisa kebakaran itu, kemarin Wadas kebakaran. Ya mikirnya begitu. Habis ini, waduh udah janjian. Pak Markus kayaknya poinnya masih 1 nih, masih 3 lagi nih. Padahal udah janjian itu, mau ke Citra 6 ini, mau makan ini. Wah, padahal semalam tadi pagi saya udah janjian tuh. Nanti kalau terlambat, makanya saudara belum doa berkat, sudah pulang. Misalnya, tapi nggak ada lah di sini, nggak ada. Pikirannya kemana-mana. Itu firman jatuh pinggir jalan. Di berbatu-batu. Saudara nggak siapin, hatimu nggak disiapkan. Saya ingat dulu ada gereja yang mempersiapkan diri hari Sabtu itu udah siap, pokoknya hari Minggu ibadah, ya ibadah. Orang Betawi bilang bukan gerabak gerubuk. Jadi harus disiapkan.
Tapi ada orang juga nggak ke gereja. Loh, bro, kemarin kan Pak nggak ke gereja. Pak Markus kan bilang nggak boleh gerabak gerubuk. Jadi pada waktu saya mau berangkat, kan harus siapin hati. Ternyata di rumah ribut, lebih baik nggak ke gereja, ya salah. Bukan begitu. Ya. Batu-batu, terus kemudian apa, semak, duri, dililit. Berapa banyak saudara karena firman itu tidak disiapkan dalam hati, banyak lilitan-lilitan. Lilitannya saudara dengar ekonomi Indonesia, ekonomi dunia, ya perang Ukraina dan Rusia. Saudara ngapain mikirin perang Ukraina dan Rusia? Memang ada dampaknya. Dampaknya akan ke Laut Cina Selatan. Ada 4 kekuatan yang akan terjadi. Selain memang angkatan darat, laut dan udara adalah cyber. Baca, karena saya baca, saya tahu. Saudara, saudara lagi pusing, bingung gimana ini nanti. Bahwa kita akan menghadapi yang namanya cyber, yaitu sosial media yang bisa hoax. Sehingga yang hoax itu dibiarkan jadi sebuah kebenaran. Kita semua akan tersesat, misalnya begitu. Balik lagi ke laptop. Yang terakhir, yang keempat, tanah yang subur. Siapin hati saudara. Sehingga saudara ketika ditaburin firman Tuhan, maka firman Allah itu akan masuk di dalam hidup kita. Terus lanjut. Ini dia caranya. Firman yang tertanam tadi dalam Yakobus. Dan kemudian di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 23. Ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka di situ terpancar kehidupan. Itu bukan menjaga hati, itu hatinya dijaga begini, bukan. Arti menjaga hati itu dimulai dari ayat 1 saudara. Dengar firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah firman itu. Taruhlah di dalam hatimu dan genggamlah di dalam tanganmu. Peliharalah itu, jagalah itu, junjung tinggi firman Tuhan. Itu artinya menjaga hati. Dan kalau ini ada di dalam hidup kita, maka yang keluar adalah hal-hal yang pikiran tadi Kristus keluar dalam hidup kita. Oke, lanjut. Saya mau cepat saja. Nah, ini dia. Dia bilang saudara, ketika kita tadi lakukan Amsal pasal yang ini Dr. Caroline Leaf adalah seorang ahli otak juga. Ya. Dia mengatakan bahwa saudara, ada gambarnya ya, coba dikeluarin ini. Orang yang diisi firman, yang tadi perkara rohani, kalau hidupnya diisi dengan perkara-perkara rohani, ya, itu otaknya itu akan hijau segar, akan menghasilkan buah Roh Kudus. Ya di dalamnya itulah pikiran Kristus, ya saudara. Dan ini akan muncul seperti itu. Tetapi kalau saudara memikirkannya adalah perkara-perkara duniawi terus, ini yang ada ini, pohonnya itu kering. Pikiran saudara kering. Mukanya itu muka yang tidak sukacita. Coba dicek lagi, lihat sebelahnya. Halo? Hah? Cek mana? Bilang sama sebelahnya, otakku hijau kayak pohon yang segar. Amin. Haleluya. Itu dia. Ya, coba saudara kalau yang ini kayak begini nih, ngeri. Makanya Caroline Leaf bilang begini. Ya dia nulis buku itu juga dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Bila tidak mau berubah ke arah pikiran Kristus, maka pikiran buruk yang semakin mengikat dan menguasai kita. Itu dia bilang begitu. Ya. Dan pikiran kita itu pikiran yang seperti pohon yang hijau, segar. Karena hal-hal yang positif bukan karena berpikir positif didasari yang lain, tapi didasari oleh firman Tuhan. Maka pikiran itu seperti pohon yang hijau segar. Seperti itu saudara. Sedangkan yang negatif seperti pohon yang kering tak berdaun. Itu Caroline Leaf. Makanya tadi pujian. Ya, katakan bahwa jadi akhirnya saudara, Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara,
apa yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang adil, yang suci, ya, dan lain sebagainya. Pikirkanlah itu. Kita bisa mikir itu kalau kembali lagi hati kita itu diisi dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk mengganti yang negatif atau duniawi, maka kita perlu menanam yang positif, yaitu pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Firman Allah. Sama-sama firman Allah. Ini supaya hijau. Ya, tanya sebelahnya, kamu pikiranmu mau tetap hijau, mau kadang kering, kadang hijau? Mau berapa musim? 2 musim atau 4 musim? Itu dia. Makanya banyak orang Kristen kadang-kadang datang berlelah-lelah. Aduh, aku kalah perang. Ya, aduh, bateraiku habis. Dicas. Kalau sudah harus terkonek terus sama Tuhan. Amin. 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 Oke. Terus dikatakan begini. Untuk menanamkan firman Tuhan, menurut Caroline Dip ini dia tulis. Melalui 3 hal, catat baik-baik. Yaitu setelah ditanam harus repetisi. Repetisi itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Dibaca ulang-ulang. Dibaca ulang-ulang. Kemudian dideklarasikan, dikonfes, diucapkan berulang-ulang. Dan dilakukannya itu dua-duanya secara konsisten. Itu baru kita memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Haleluya. Balik lagi ke dokter Bruce Marcelli. Coba Bruce Marcelli. Balik lagi ke dokter itu. Mari. Nah ini dia. Dia saudara satu hari, karena dia seorang dokter juga ahli bedah. Dia ahli otak. Dia juga ahli dalam banyak hal. Dia bilang begini, bahwa betapa dahsyatnya pikiran kita itu, hati kita itu ditanam dengan hal-hal yang baik sekali. Ya, saudara, dia membuat sebuah riset namanya Placebo dan Nocebo. Placebo adalah tindakan seorang dokter memberikan sugesti, menanamkan pada pikiran, pada pasien untuk mempercayai sesuatu yang dapat menyebabkan pasien itu sembuh. Pernah nggak saudara sakit, datang ke dokter, obat belum dimakan, saudara udah sembuh? Pernah ya? Nah itu namanya sugesti. Tapi saudara, dia menggunakan sugesti itu secara baik, bukan secara hipno dan sihir. Tadi bicara hipno dan sihir. Makanya saudara, Dr. Bruce ini membagi pasiennya yang mau dioperasi, ya lututnya itu bermasalah. Jadi pasien-pasien itu khusus untuk lutut yang bermasalah dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 adalah lututnya yang betul-betul mau dikerok supaya jadi bagus. Yang kedua, saudara, lututnya itu mau dioperasi, betul-betul dioperasi. Ya, supaya apa? Ketika nanti setelah dioperasi jadi baik. Yang ketiga, ini pura-pura mau dioperasi. Dan 3-tiganya diberi motivasi. Dan setelah mereka menjalani semua terapi dan tindakan, saudara, setelah dicek, 3-tiganya itu sembuh semuanya. Sembuh semuanya. Ya, gak usah tepuk tangan, ini bukan KKR ya, 3-tiganya sembuh. Apa yang kita dapatkan dari situ saudara? Ternyata jika tubuh kita ini dikendalikan oleh pikiran yang positif atau negatif. Bayangkan saudara, ketika firman Allah ditanamkan dalam pikiran kita, hidup kita dikuasai oleh firman, kebenaran firman masuk dalam hidup kita terus menerus. Bayangkan saudara, betapa dahsyatnya ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita bisa melakukan
seperti yang Kristus lakukan dalam firman Allah. Yohanes pasal 14 ayat 12. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan dan bahkan lebih daripada itu. Itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Satu hal, firman Allah kita tanam dalam hidup kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Nah, itu tentang firman. Yang terakhir, hidup saudara penting juga. Saudara supaya konsisten hidup dalam komunitas yang sevisi. Terus lanjut hidup yang sevisi. Hidup dalam komunitas yang sevisi. Saudara hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita itu jadi pikiran kita jadi tercemar segala macam. Ya. Ada istilah yang dipakai adalah toxic people. Toxic people itu adalah orang beracun. Orang beracun. Janganlah saudara ada dalam komunitas toxic people. Kecuali saudara mau memberitakan Injil kepada dia. Tapi kalau saudara berteman, saudara justru pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Orang kayak begini saudara, ngomongnya porno, negatif, melemahkan, ya hal-hal yang tidak membangun. Coba saudara ketemu dengan orang-orang kayak begini. Saudara lagi semangat-semangatnya mau melayani Tuhan. Ya semangat-semangatnya, kita perlu di komsel kita, di pemuritan itu harus begini-begini. Orang yang toxic people itu bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Itu toxic people itu, melemahkan itu. Ya, perlu ditengking, enggak. Ya, saya juga mulai belajar. Bergaul dengan orang-orang yang membangun. Kita kumpul dengan seseorang saudara. Dengan beberapa orang. Ketika kita lagi makan, lagi apa. Ada orang pesen misalnya, pesen telur. Telur setengah mateng. Itu bisa diplesetin porno itu. Wah gak usah bergaul dengan orang kayak begitu. Ngapain? Karena apa yang ada di mulut itu timbul dari dalam hati. Ngeri. Itu namanya toxic people. Orang toxic people kalau kita desek dia nanti akan memberitakan hal yang negatif. Dia merasa saudara dibully. Ada istilah kerennya adalah playing victim. Dia jadi playing victim. Jadi merasa dipermainkan. Jangan. Saya nggak mau bergaul dengan orang kayak begitu. Kecuali saya mau memberitakan Injil. Saudara akan ketularan. Seperti penyakit flu. Flu itu kalau saudara bersin sekali jebret. Itu kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi cepat langsung begitu. Jadi saudara kalau nggak cepat tutup kena. Dan yang paling berbahaya kemarin yang baru kita lewati. COVID-19. Siapa yang mau berteman saat itu ya dengan orang yang kena COVID. Tanpa pakai masker. Gak mau kan? Suami istri aja gak mau ciuman ya kan? Takut ketularan. Ngomongnya kelewat. Ya. Ada burung beo saya tadi bagi cerita. Ini kisah nyata. Keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan. Jadi diajarin semua setiap orang yang datang disambut dengan kata salam. Salam, selamat pagi. Salam, selamat siang. Burung beonya ikutan. Ketika ada tamu, tahu itu yang punya rumah gak di depan itu, tiba-tiba kok ada suara, salam, selamat pagi. Oh itu berarti ada tamu. Burung beonya itu ngomong, burung beonya, salam, selamat pagi, salam, selamat pagi. Gitu. Satu hari yang punya rumah ini mau pergi jalan-jalan bersama keluarga. Dia punya piaraan mau dititipin mana? Titipin tetangga. Oh dititipin tetangga. Kira-kira beberapa hari kemudian dia pulang dan diambil. Waktu diambil burung beo itu udah hilang bilang salumnya. Ada orang datang ngomongnya apa? Sialan lu, sialan lu, sialan lu. Waduh ternyata komunitas itu perlu sehat. Amin. Hiduplah dalam komunitas sehat.
Ya. Saudara kumpul sama siapa? Nanti akan jadilah seperti itu. Kita perlu punya komunitas untuk ngisi kita. Ya. Ngomongnya bukan sialan lu, tapi ngomongnya yang baik. Amin saudara. Saudara mau ngalami pikiran Kristus? Mari kita bangkit berdiri sama-sama datang sama Tuhan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Saya berhenti untuk berkata-kata, tapi firman Allah masih mau berbicara secara khusus dalam hidup saudara. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan belum selesai dengan saudara. Walaupun saya telah selesai menyampaikan pesan firman, ada yang Allah ingin bicara dalam hidupmu. Roh Kudus sedang berbicara dalam hidupmu. Maukah engkau memiliki, mempraktekkan pikiran Kristus di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa Kristus nampak dalam hidupmu. Ingat, ketika engkau percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam hidupmu. Hatinya ada di dalam hidupmu. Pikirannya ada di dalam hidupmu. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mewujudkan itu. Tapi kalau hati dan pikiran kita masih diisi dengan perkara-perkara dunia, hati dan pikiran kita menolak firman, menolak kebenaran, tidak mau ditanam kebenaran firman, hal-hal yang lama tidak mau dicabut, maka saudara, kita menjadi orang Kristen tidak ubahnya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi hari ini saya percaya saudara mau memiliki pikiran-pikiran Kristus, sehingga saudara mau hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara mau hari ini membersihkan pikiran-pikiran bawah sadar yang selama ini engkau tanam, dan engkau hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Engkau berpikir tentang dunia saja. Engkau gak pernah berpikir tentang firman yang membawa saudara pada pertumbuhan. Ketika menghadapi tantangan hidup ini, saudara akan menang. Saudara tidak pernah berpikir, tapi hari ini engkau mau berpikir seperti itu.
Yesus memikirkan saudara dan saya. Ketika dia mati di atas kayu salib karena saudara dan saya. Itulah sebabnya. Sembari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita berkata, Tuhan, aku mau memiliki pikiran-Mu, mempraktekkan pikiran-Mu Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau makan roti ini, engkau makan dagingku, engkau bersatu dengan aku. Berarti kesatuan bersama Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus, hati Kristus. Kita memiliki semua yang ada pada Kristus. Itulah sebabnya kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau mati, mau mati bagi kami. Tubuhmu dipecahkan supaya kami bersatu dengan Engkau. Hidup kami mencerminkan dalam keseharian kami adalah Kristus yang nyata. Buah roh nyata, kasih Kristus nyata, mujizat nyata, iman Yesus nyata, kuasa Yesus nyata dalam hidup saya. Sehingga ketika saya menghadapi tantangan hidup ini, saya berkata bahwa ada Yesus dalam hidupku. Dan engkau berkata bahwa aku ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Karena engkau ada dalam hidup saya. Pikiranmu ada dalam hidup saya. Cara berpikirmu adalah cara berpikir saya. Dan saya tidak pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Alihkan cawan ke tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Dan berkata, Tuhan terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memiliki pikiran-Mu, darah-Mu mengalir di dalam seluruh tubuh kami dan jiwa kami. Sehingga kami Tuhan bertindak seperti yang Tuhan mau. Karena kami memiliki pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian yang telah menebus kami, menyelamatkan kami, menyucikan kami, membasuh kami. Dan darah-Mu terus mengalir dalam hidup ini. Supaya kami memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Berkati setiap jemaat-Mu pada siang hari ini. Kebenaran firman Tuhan termaterai dalam hidup mereka. Dan mereka mau mulai mengisi Tuhan hatinya, pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan mau repetisi, mau Tuhan mendeklarasikan, mengucapkannya. Dan bahkan secara konsisten. Dan kami percaya jemaat-Mu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena Yesus ada di dalam hidupnya. Ada iman, ada kuasa, ada segala-galanya. Pribadi Yesus ada dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan hidup ini, mereka bisa berdiri tegak. Dan mereka berkata, Yesus ada di dalamku. Maka setiap persoalan tidak sanggup untuk mengalahkan. Sekalipun persoalan harus ada di depan, sekalipun persoalan ada di kanan kiri,
Tetapi Tuhan, hamba-Mu percaya jemaat-Mu akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Iman mereka akan bertumbuh, karakter Kristus mulai nyata, pikiran Kristus dinyatakan kepada keluarga mereka, kepada orang-orang di sekeliling mereka, sehingga perkataan perbuatan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga jemaat-Mu setiap hari diberi kemenangan demi kemenangan, karena mereka telah ditetapkan untuk menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, dan bila damai sejahtera dari Tuhan turun atas hidup saudara. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita di sorga, yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus, yang terus akan menuntun langkah hidupmu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, yang akan bersamamu, hidup di dalammu, yang selalu akan memberikan kepadamu jalan keluar setiap persoalan yang ada, karena hikmat pewahyuan ada dalam hidup saudara, sehingga engkau menjadi orang-orang percaya yang kuat dan kokoh, karena ada Kristus di dalam hidupmu, dan pikiran Kristus selalu terngiang-ngiang sehingga orang lain melihat dan banyak orang datang kepada Tuhan. Berkat itu secara sempurna turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat bersama dengan keluarga. Haleluya.